Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Garsono. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pemanfaatan AI dalam penelitian anti korupsi. Acara ini bekerja sama dengan Pak Siji ya, di Penggiat Anti Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acaranya diberi nama Denmas Bay. Saat ini perkembangan IT sudah cukup maju ya. Ada artificial intelligence. Ini kita dihadapkan dengan artificial intelligence seperti ojek pangkalan dihadapkan dengan aplikasi Gojek. Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Bluebird, yaitu dia tidak melawan Gojek, dia bekerja sama dan sekarang mengembangkan sendiri. Jadi beradaptasi. Ini sebuah pilihan seperti T-Rex yang sangat besar dan kuat, tapi dia punah. Berbeda dengan komodo, walaupun dulu di antara hewan purba dia lemah, tapi dia beradaptasi dan sampai sekarang masih bertahan. Saya akan memberi gambaran proses publikasi menulis paper menggunakan AI itu seperti masak cah kangkung ya. Jadi pertama kita beli kangkung, masih ada akarnya, masih ada batangnya, belum dipotong-potong. Nah, di sini nanti kita menggunakan AI di sini ya. Kemudian nanti disempurnakan sampai dia siap dihidangkan atau siap dipublikasikan. Karena ini penelitian tentang anti korupsi, saya akan berpedoman pada template dari Jurnal Integritas KPK. Ini fokus dan skopnya ada 12. Ada dua yang akan saya bahas di sini, yaitu eksaminasi putusan pengadilan dan perbandingan penanganan anti korupsi Indonesia dengan negara lain. Langkah menulis paper eksaminasi putusan pengadilan itu yang pertama harus mendownload template ya. Jadi masing-masing jurnal itu punya template, nanti ukuran hurufnya, jenis hurufnya, tata penulisan, sitasi semua atau diatur di sana. Nah ini template dari Jurnal Integritas, judulnya maksimum 14 kata. Nah kemudian yang kedua, pilih putusan Mahkamah Agung yang akan diteliti. Di sini tersedia di website Direktur Putusan Mahkamah Agung. Jadi untuk tindak pidana khusus, untuk korupsi itu ada 6.000 sekian. Ada beberapa klasifikasi, yaitu kerugian negara, suap menyuap, penggelapan, dan gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membuat penelitian tentang benturan kepentingan. Jadi di sini tersedia 3 putusan PK ya, 1 PK, 1 kasasi, 2 PK, 1 kasasi. Kenapa dipilih putusan Mahkamah Agung? Karena sudah inkrah ya, sudah tertinggi, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Nah, saya kesempatan ini akan menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu hasil dari ChatGPT itu sangat tergantung dari prompt ya, prompt atau perintah. Jadi kalau Ebismark ini menyarankan prompt yang baik itu ada 7 variabel ya. Tidak harus 7-7-nya, tapi ini yang paling bagus kalau ke-7-7-nya terpenuhi, yaitu konteks, informasi tambahan, bahasa yang spesifik, kemudian kata kunci, pertanyaan terbuka, contoh relevan, dan kreasi prompt. Saya rasa kreasi prompt ini menjadi menarik ya, karena Allah bisa karena biasa. Jadi kita harus membiasakan menulis prompt, nanti akan ketemu ternyata yang ideal menurut kita seperti ini. Dan nanti kalau untuk menulis paper seperti ini, untuk yang lain seperti ini, maka kita harus sering-sering mencoba, trial and error. Oke, sekarang kita akan membuat judul penelitian dengan ChatGPT. Nah, di sini prompt yang saya siapkan adalah sebagai berikutnya. Sebagai ahli hukum pidana, jadi dibuat konteksnya, akademisi, peneliti, review jurnal bereputasi, penggiat anti korupsi. Jadi ChatGPT ini kita dudukkan sebagai ini ahli ya. Kemudian buatlah judul penelitian tentang examination of judicial decision, tindak pidana korupsi, benturan kepentingan. Kan kita tadi sudah memilih materi itu yang akan diteliti.
Nah, ChatGPT memberi judul yang agak panjang ya, yang agak panjang. Maka kemudian saya perintahkan ulang, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi judul yang menarik dan ilmiah maksimal 14 kata. Kemudian dia memberi jawaban analisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi benturan kepentingan pengadaan di Indonesia. Ini karena kita yang diteliti putusan Mahkamah Agung ya sudah spesifik, maka saya minta pengadilan itu diubah menjadi Mahkamah Agung. Maka fix dan saya setuju, judul yang kita ambil adalah analisis putusan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi benturan kepentingan pengadaan di Indonesia. Nah, judul itu kemudian kita masukkan di template jurnal yang menjadi analisis putusan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi benturan kepentingan pengadaan di Indonesia. Nah, langkah berikutnya setelah ketemu judul, di dalam template itu ada introduction ya, jadi pendahuluan ya. Ini pendahuluan ini kata-kata penting sudah saya beri warna merah ya. Jadi yang pertama nanti introduction itu tentang isu yang didiskusikan ya. Kemudian ada backgroundnya, kemudian ada studi literatur gitu kan. Biasanya introduction itu cukup 3 atau 4 ya, tapi ada beberapa jurnal yang lebih panjang lagi karena tidak ada subbab literatur review. Jadi tinjauan pustaka itu diserapkan di pendahuluan dan pembahasan. Jadi tidak ada subbab tersendiri. Jadi nanti bisa lebih. Nah, misalnya sekarang introduction kita buat 4 paragraf ya. Yang pertama isunya tentang pendirian kepentingan, nanti kita akan mencari yang empiris dan akademisnya. Kemudian latar belakang, kemudian literatur review. Nah, urgensi, tujuan, dan rumusan masalah ini biasanya di akhir paragraf dari introduction. Baik, sekarang kita mencari data empiris tentang korupsi benturan kepentingan di Indonesia. Ini menggunakan Google ya. Jadi bukan Google Scholar, Google aja dulu. Karena empiris itu biasanya dalam berita. Nah, kemudian ketemu ya, salah satunya hasil SPI 2023. Ini kalau diklik ternyata ada berita benturan kepentingan. Ya. Kemudian link dari, kita ulangi ya. Jadi hasil SPI 2023 ini kalau kita klik nanti ada linknya. Nah, kemudian linknya itu kita masukkan ke ChatGPT, kemudian kita perintahkan ya buat prompt. Berdasarkan link tersebut, buatlah ringkasan tentang benturan kepentingan yang detail, disertai data, dan mudah dipahami. Ini promptnya. Nah, kemudian ChatGPT berdasarkan link tersebut akan menjawab seperti ini dalam bentuk poin-poin ya. Definisinya dan contohnya apa, temuan utamanya apa, gitu kan. Nah, karena ini akan dijadikan sebuah paper, maka saya perintahkan buatlah dalam bentuk paragraf. Kemudian ChatGPT akan merubah poin-poin ini menjadi sebuah paragraf yang agak panjang, ya ini karena akan disitasi. Saya rasa ini terlalu panjang, kemudian saya perintahkan buatlah lebih ringkas lagi menjadi 2 kalimat. Akhirnya ChatGPT membuat dari link berita tadi menjadi 2 kalimat dan saya rasa cukup lah kalau kita mensitasi 2 kalimat itu sudah cukup lah. Biasanya 1 ya idealnya, tapi ini untuk pengantar 2 tidak apa-apa. Nah, makanya dari hasil link tadi kita masukkan di dalam introduction. Hasil SPI menunjukkan bahwa, nah ini dari KPK. Nah, sebetulnya yang kedua ini juga ada link juga yang saya dapatkan dari Google. Langkahnya sama seperti yang dilakukan hasil SPI tadi. Nanti kalau mau 3 ya nanti dicari lagi dari Google seperti apa. Perintahnya sama ya seperti tadi ya. Saya tunjukkan lagi. Nah, dari linknya dimasukkan kemudian diperintahkan seperti ini. Ini dalam hal ini saya hanya mencontohkan 2 ya, menjadi 2 kutipan. Saya rasa ini cukup sih. Nah, kemudian introduction ini juga harus membicarakan isunya ya, isunya. Nah, makanya isunya karena sekarang kita akan mencari pakai Scopus AI ya. Isunya apa sih? Jurnal ini mintanya seperti ini, maka saya buat prompt di sini. The should be clear and provide issue about corruption conflict of interest in procurement in Indonesia ya. Nah, sekarang gimana cara mencari di Scopus? Nah, Scopus itu sekarang ada Scopus AI.
Jadi kalau kita punya akun Scopus yang saya rasa yang premium ya, mungkin tidak semua, ini saya belum tahu, tapi kebetulan saya menggunakan akun Scopus dari kampus dan rasanya premium sehingga ada AI. Makanya prompt tadi kita masukkan di sini, kemudian kita enter dan hasilnya ternyata dia tidak mendapatkan paper yang sama persis seperti yang kita minta. Nah, bagusnya Scopus AI ini memberi pilihan ya, dua pilihan. Kita apakah bisa diperpanjang expanded summary-nya? Karena kalau summary yang pendek dia tidak bisa, kita yang panjang. Nah, yang kedua, apakah kita mau lebih dalam lagi? Scopus AI ini menawarkan pencarian lanjutan. Biasanya ada 3 pertanyaan di bawah sini ya. Ini yang muncul hanya ada 2 karena keterbatasan layar. Nah, nanti kalau kita klik maka dia akan menjelaskan itu. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, dia mencari paper-paper yang berhubungan dengan pertanyaan yang kita minta tadi, dan angka 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sumber referensinya. Oke ya, jadi kita kopas aja dulu teksnya ini, masukkan ke template paper yang di jurnal Integritas tadi. Di Scopus AI ini juga bagusnya begini, dia bisa mengekspor reference. Jadi kan ini ada 5 reference ya dari hasil yang dia cari tadi. Kita bisa ekspor dalam bentuk RIS ya. Kemudian nanti kita masukkan ke Mendeley. Jadi membuat citasinya pakai Mendeley. Nah, kurang lebih nanti setelah diimport ke Mendeley hasilnya akan seperti ini ya. Nah, tapi kesempatan ini kita tidak membicarakan Mendeley karena fokus pada AI-nya. Nah, setelah dimasukkan di dalam template ya, citasinya kita ubah menggunakan apa ya, American Psychological apa itu American Psychology Association ya. Karena memang jurnal integritas gaya selingkungnya pakai itu. Nah, kemudian setelah kita aktifkan maka angka 1 ini menjadi Hardinata ya, kemudian menjadi 2 Elda, Samsudin, dan selanjutnya. Nah, selain Scopus AI, ada juga AI yang fungsinya mirip, yaitu typeset ya, typeset IO. Jadi sama, kalau pertanyaannya tadi kita masukkan ke sini, kemudian kita enter, nah dia akan memberi jawaban beserta referensinya. Referensinya ada di bawah ini, kita bisa ekspor. Sama dengan Scopus AI, dia memberi tawaran paragraf berikutnya apa. Kalau kita setuju paragraf berikutnya apa, kita klik, maka dia akan membuat satu paragraf lagi sama dengan sumber referensinya. Nah, typeset ini untuk referensi bagus ya, karena dia memberi apakah yang dalam bentuk PDF artinya bisa di-download, open access, top tier, jadi jurnal terbaik. Nah, kalau filternya itu kita klik, kita bisa memfilter apakah dalam bentuk proceeding, buku, paper, kemudian waktu, apakah 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya. Setelah di-download, sama nanti kita masukkan ke Mendeley. Nah, sekarang gini, introduction sudah, kemudian metodologi pakai buku metodologi aja, jadi tidak usah pakai AI. Kemudian bagian result ya, kita kan hasilnya tadi kita memenuhi 3 putusan ini, maka kita download. Nah, setelah di-download, kita masuk ke ChatGPT. ChatGPT ada tanda lampiran ya, unggah dari komputer ini, kita klik. Nah, kemudian putusan yang sudah kita download, kita pilih di situ, kemudian kita buat perintah sebagai ahli hukum pidana akademisi ya. Seperti tadi ya, konteksnya kita berikan, buatlah ringkasan tentang dakwaan, perbuatan pidananya, dasar hukum, alat bukti, alasan terdakwa. Jadi intinya kita suruh dia merangkum putusan, ya, serta alasan putusan Mahkamah Agung dengan detail, ilmiah, runtut, dan mudah dipahami. Nah, kemudian kita enter, dia akan membuat rumusan seperti ini. Ini kita bisa copy paste ke MS Word. Nah, akhirnya nanti jadi seperti ini, ya. Hasil rangkuman menurut ChatGPT. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk 3 putusan ya. Nah, ketika membuat ini saya belum membaca putusan itu. Nah, ternyata putusan ketiga
walaupun di dalam direktori putusan Mahkamah Agung itu masuk ke benturan kepentingan, setelah diringkas ternyata bukan. Ini pidana biasa, yaitu tidak sah menduduki lahan. Makanya kita abaikan yang ketiga ini. Jadi kita hanya akan menganalisis dua putusan. Nah, pembahasan penelitian itu kan membahas data ya. Setelah data putusan 1, 2 tadi apa kita bisa menjelaskan. Nah, untuk pembahasan ini kita bisa menggunakan ChatGPT sama promptnya sebagai ahli hukum dan seterusnya. Buatlah analisis kritis dan rekomendasi tentang korupsi benturan kepentingan pengadaan di Indonesia. Jadi putusan ini yang dua ya, karena ketiga yang satu bukan pidana korupsi, jadi kita abaikan. Nah, ChatGPT akan membuat analisis kritis ya. Artinya sampai sini sebetulnya sudah selesai. Dari pendahuluan, metodologi kita menggunakan sumber buku, hasil, dan pembahasan sudah selesai. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau kita membuat penelitian atau membuat paper tentang komparasi, ya, perbandingan. Nah, di World Justice Project, ini ada data yang cukup lengkap, cukup bagus tentang the global rule of law recession continuous. Jadi gini apa ya? Jadi indeks 140 negara tentang rule of law. Nah, salah satunya adalah ini tampilannya sebagian ya, karena tidak semua dapat saya tampilkan dalam satu layar. Ini tampilannya overview-nya. Nah, kemudian conceptual framework rule of law index. Ya, rule of law index itu sebenarnya ada 8. Nah, yang pertama tentang constraint on government power, yang kedua tentang absence of corruption ya. Kita maknai anti korupsi aja. Dan faktor anti korupsi ini ada 4, yaitu bagaimana di eksekutif, di yudikatif, polisi dan militer, kemudian di legislatif. Nah, karena tadi datanya semua negara ya, kita bisa memilih kita mau membandingkan dengan negara mana. Kalau kita sebenarnya bisa membaca, tapi kalau mau lebih efektif, saya menggunakan ChatGPT ya. Jadi kita lampirkan, kita download ya PDF World Justice Project Index tadi, kemudian kita perintahkan berdasarkan dokumen sebagai ahli hukum pidana dan seterusnya ya. Berdasarkan dokumen terlampir, buatlah perbandingan absence of corruption antara Indonesia dengan negara yang memiliki pendapatan per kapita sama dengan Indonesia. Jadi karena korupsi ini berhubungan dengan uang, apakah dia berhubungan dengan pendapatan per kapita. Ini variabel pendapatan per kapita ini bisa dicari alternatif lain ya. Misalnya dengan negara maju, dengan negara berkembang, negara Asia, dengan Afrika, dengan Amerika, Australia, atau negara dengan jumlah populasi penduduk yang mirip dengan Indonesia. Nah, ini terserah kita apa yang mau diteliti. Nah, kalau berdasarkan per kapita, ChatGPT berdasarkan lampiran itu merekomendasi ada 4 negara ya, ada Uzbekistan, Nepal, Mesir, dan dari 4 pilihan ini saya memilih Mesir ya, karena menurut saya lebih mendekati Indonesia. Selain pendapatan, ada luasnya, kemudian mayoritas penduduknya juga beragama Muslim, maka saya memilih Mesir. Nah, setelah memilih Mesir, kita minta ChatGPT untuk membuat judul. Nah, karena kita sudah tahu maksimal 14 kata, ya langsung aja maksimal 14 kata. Dan dia membuat alternatif judul, analisis perbandingan efektif anti korupsi, studi kasus Indonesia dan Mesir. Saya setuju, saya pikir kita ambil aja, kita masukkan ke template-nya. Nah, kemudian di World Justice Project tadi juga ada data dalam bentuk Excel, itu data 10 tahun terakhir ya, perbandingan masing-masing faktor. Karena kita akan meneliti faktor kedua, maka kita ambil yang faktor kedua saja. Nah, kemudian
biar datanya ini series ya, data ini kompleks, ini saya membuat perbandingan dari data yang di Excel tadi antara Indonesia dan Mesir selama 10 tahun terakhir ya, dari 2013 sampai 2023. Nah, ini dibuat manual ya, saya buat manual dengan Excel. Di dalam sebuah paper, tabel itu mestinya dinarasikan ya, di bawah tabel itu dinarasikan. Kalau tabelnya kompleks seperti ini, kita bisa menggunakan ChatGPT. Jadi ini dalam bentuk picture ya. Dan picture kemudian dilampirkan, karena ini masih berhubungan dengan prompt yang sebelumnya, kita perintahkan sekarang berdasar gambar tabel terlampir, ya. Jadi gambar ya, picture ya. Mestinya dalam bentuk Excel, tapi saya coba dengan picture dan ternyata bisa. Buatlah analisis kritis perbandingan absence of corruption antara Indonesia dan Mesir. Nah, dia menjelaskan seperti ini sudah dalam bentuk narasi. Ini jawaban ChatGPT, jadi kita bisa uh, copy kemudian masukkan ke MS Word-nya, ke template jurnalnya ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa berdasarkan tabel 1 diketahui terdapat perbedaan signifikan dalam tren ini dan selanjutnya. Nah, oke, kan ada 4 variabel anti korupsi ini ya antara Indonesia dengan Mesir. Jadi kita akan membandingkan. Jadi setelah tabel tadi kemudian dianalisa, dinarasikan, trennya seperti ini, kemudian kita akan bahas satu, bagaimana dieksekutif. Jadi nanti kita akan pakai Scopus AI atau typeset ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan, bagaimana eksekutif di Indonesia, terus bagaimana eksekutif di Mesir. Nah, kemudian nanti kita bandingkan, berdasarkan data penelitian di Scopus AI dan typeset tadi, kita bandingkan bagaimana di Indonesia dan Mesir. Itu satu variabel. Nah, variabel berikutnya di bidang judikatif, polisi dan militer, legislatif lakukan hal yang sama. Artinya hasil dan pembahasan kita ada 4 poin ya. Yang pertama tabel perbandingan, yang kedua pembahasan masing-masing variabel. Nah ini contohnya di Scopus AI ya. Bagaimana eksekutif di Indonesia seperti ini. Prosesnya sama seperti tadi. Citasinya juga di-download ke Mendeley. Kemudian ini di Mesir. Nah, sebetulnya jawaban ChatGPT panjang, tapi saya potong di sini biar nampak di layar. Nah, hasil pembahasan, jadi setelah masing-masing negara kita mendapatkan data hasil penelitian terdahulu, masing-masing negara sebetulnya antar masing-masing negara itu mestinya harusnya dianalisis. Nah, kalau kita repot menganalisis bisa menggunakan ChatGPT ya. Jadi nanti berdasarkan paragraf 1 dan paragraf 2 buatlah analisis kritis perbandingan antara Indonesia dan Mesir gitu, atau bisa ditambahi lagi pelajaran apa yang dapat diambil untuk Indonesia dan untuk Mesir. Jadi itu sudah masuk ke pembahasan dan rekomendasi. Baik, kita kembali ke awal ya, bahwa menulis paper itu ibarat memasak kangkung ya, dan kita sudah melakukan tahap pertama yaitu pemanfaatan pakai AI ya. Dalam hal ini kita menggunakan Scopus AI, Typeset dan ChatGPT ya. Eh, tapi ingat ya, AI ini hanya alat bantu. Jadi selanjutnya peneliti harus mengolah lebih lanjut bahan mentah tadi menjadi masalah yang siap dipublikasikan. Langkah berikutnya adalah ini 4 step ya. Jadi paraphrasing. Jadi kita harus membaca, mereview, mengeksplain, menjelaskan lagi cocok nggak sih dengan pendapat kita. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang disajikan oleh AI. Jadi riset diperiksa ulang lagi, periksa ulang lagi. Ya, kemudian result dan discussion ini bisa berhubungan dengan result dan discussion di dalam hasil penelitian, tapi sebenarnya bisa juga dimaknai apa? Kita diskusikan dengan sejawat, dengan teman sebelah gitu kan. Kalau nulis sendirian, tapi kalau nulis berkolaborasi ya dengan tim, kita bahas ini saling mengisi, saling melengkapi. Di mana yang akan dikembangkan, mana akan yang dikurangi. Jadi setelah itu sudah siap untuk publish, ini yang disebut dengan manuskrip sebetulnya ya. Jadi teman-teman sering menyebut jurnal, ya. Jurnal itu kan majalahnya, medianya. Kalau tulisannya itu sebelum publish namanya manuskrip, setelah publish namanya paper. Kadang-kadang istilah ini sering tidak konsisten digunakan ya. Semua tulisan disebut jurnal.
Bukan sebetulnya jurnal itu medianya, bukan isinya. Ya. Baik, itu tadi secara cepat pemanfaatan AI untuk paper. Next step, sekarang apa? Ya. Pertemuan itu akan bermanfaat kalau menghasilkan, maka kita harus membuat action plan ya. Dalam waktu singkat ini ya, kita sudah melakukan 2 draft paper. Yang pertama analisis perbandingan efektivitas anti korupsi, studi kasus Indonesia dan Mesir, kemudian analisis putusan Mahkamah Agung tentang korupsi benturan kepentingan. Nah ini menjadi menarik, nanti akan kita diskusikan siapa yang ingin menyelesaikan 2 paper ini ya. Ini hanya draft, jadi tidak harus disubmit ke jurnal integritas. Masih banyak jurnal lain yang tersedia untuk mempublikasikan paper-paper seperti ini. Saya rasa ini lebih penting daripada pemanfaatan AI, yaitu siapa yang akan menyelesaikan 2 paper ini. Bisa diambil alih sendiri atau dengan saya, nanti kita kolaborasi untuk menyelesaikannya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.